Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Psikologi Hukum Keluarga ingin membuat video podcast sebagai tugas UAS mengenai materi tentang kesehatan mental dalam keluarga. Di sini ada pun yang berperan ialah Saya Ahmad Bagus Firdaus Maulana sebagai hostnya. Saya Wahidatola sebagai narasumber. Salam NKRI, saya Ananta Yuda sebagai Narasumber. Iya, narasumber. Dan saya Laksana Wijaya sebagai narasumber juga. dan saya Dioganda Pratama sebagai narapidana. narasumber. Terima kasih. Bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ahmad Bagus Firdaus Maulana. Saya sebagai hostnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kita, yaitu mengenai kesehatan mental keluarga. Seringkali ketika kita membicarakan kesehatan, yang terlintas di pikiran kita adalah kesehatan fisik. Padahal kesehatan mental juga sangat penting, memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam lingkungan keluarga. Nah, di sini sudah ada teman-teman saya, yaitu Wahyu, yang kedua adalah Tata, yang ketiga Laksa, dan yang keempat ada Tio. Nah, pertama-tama, menurut teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental keluarga? Nah, di sini menurut saya sendiri kesehatan mental keluarga adalah kondisi di mana setiap anggota keluarga dapat merasa aman, nyaman, dihargai, dan memiliki hubungan yang sehat secara emosional. Nah, jadi bukan hanya soal tidak memiliki gangguan mental saja, tetapi juga bagaimana anggota keluarga bisa saling mendukung dan memahami satu sama lain. Oh, berarti kesehatan mental keluarga ini berkaitan dengan kondisi psikologis seluruh anggota keluarganya ya? Betul, Mas. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seseorang untuk belajar mengelola emosi, menyelesaikan masalah, dan membangun kepercayaan diri. Nah, kalau lingkungan keluarga sehat secara mental, maka perkembangan anggota keluarga itu akan menjadi lebih baik, khususnya anak. Saya setuju, bahkan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa keluarga yang harmonis itu cenderung mampu membentuk individu yang lebih percaya diri, mampu mengendalikan emosi, dan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Lalu apa saja faktor yang dapat mengaruhi kesehatan mental dalam keluarga? ada banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental keluarga. Yang utama yaitu komunikasi yang buruk. Nah, komunikasi yang buruk ini bisa menjadi pemicu kesehatan mental dalam keluarga. Misalnya anak yang tidak didengarkan pendapatnya dalam keluarga, terus orang tua yang tidak mau mendengarkan pendapat anak. Nah, selain daripada komunikasi ini, kondisi ekonomi juga akan berpengaruh terhadap proses tersebut. Karena seperti yang kita lihat di sekitar kita, kadang masalah keuangan itu menjadi sebab utama dari masalah yang terjadi dalam keluarga. Nah, ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka tingkat emosi dan tekanan psikologis dari keluarga tersebut akan semakin meningkat. Faktor lainnya adalah pengasuhan orang tua. Orang tua yang terlalu keras, sering memarahi anak, atau justru kurang memberikan perhatian, itu dapat mempengaruhi kondisi psikologi anak. Anak bisa merasa tidak dihargai, cemas, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Belum lagi adanya masalah lain seperti perceraian, terus konflik yang berkelanjutan, terus kekerasan dalam rumah tangga. Semua itu bisa menjadi pemicu terganggunya kesehatan mental dalam keluarga. Kalau kesehatan mental keluarga terganggu, apa dampak bagi anggota keluarganya? Dampaknya itu cukup besar, Mas. Dalam jangka pendek, anggota keluarga dapat mengalami stres, mudah marah, cemas, dan sulit berkonsentrasi. Hubungan antara anggota keluarga juga menjadi tidak harmonis. Juga sedangkan dalam jangka panjang itu dampaknya bisa lebih serius. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat secara mental itu dapat mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosialnya, memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Itu keluarga yang tidak sehat secara mental akan mengalami kesulitan tersebut. Nah, terutama bahkan dapat beresiko mengalami gangguan psikologis ketika yang dewasa. Dari perspektif psikologi hukum keluarga. Dari perspektif psikologi hukum keluarga, kondisi kesehatan mental yang buruk juga dapat memicu berbagai permasalahan keluarga seperti pelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Artinya kesehatan
mental itu bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga memiliki dampak sosial dan hukum. Oh, berarti kesehatan mental keluarga ini sangat menentukan kualitas hubungan dan keberlangsungan keluarga itu sendiri ya. Betul. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kesehatan mental keluarga agar tetap baik? Nah, yang pertama itu membangun komunikasi yang terbuka. Setiap anggota keluarga itu perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya tanpa takut dihakimi. Dan yang kedua juga selalu memberikan dukungan emosional. Terkadang seseorang tidak membutuhkan solusi, tetapi hanya membutuhkan orang yang mau mendengarkan dan memahami perasaannya. Nah, yang ketiga itu meluangkan waktu bersama untuk berkumpul dengan keluarga. Kegiatan sederhana seperti makan siang, main bareng, atau bermain bersama anak, atau menemani istri dan anak belanja, itu ternyata dapat mempererat hubungan dan mengurangi stres yang ada pada keluarga. Selain itu, penting juga untuk belajar mengelola emosi dan menyelesaikan konflik dengan baik. Jika permasalahan sudah cukup besar dan tidak bisa diselesaikan dengan baik atau tidak bisa diselesaikan dengan sendiri-sendiri, maka tidak ada salahnya mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor keluarga. Oh, jadi menjaga kesehatan mental keluarga merupakan tanggung jawab bersama ya. Setiap anggota keluarga kan memiliki peran untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman dan saling mendukung. Nah, baik teman-teman, dari diskusi yang kita sampaikan pada hari ini dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental keluarga adalah kondisi di mana anggota keluarga dapat hidup dalam suasana yang aman, nyaman, harmonis, tentram, dan saling mendukung secara emosional. Kesehatan mental keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman barusan. Nah, maka oleh karena itu, mari kita mulai dari hal-hal sederhana seperti saling mendengarkan satu sama lain, menghargai, dan meluangkan waktu bersama dengan keluarga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak podcast kami. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua